Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bagi kebanyakan orang di masa lampau, kusta merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, seseorang yang berpenyakit kusta tidak boleh tinggal dan bergaul dengan orang-orang yang sehat. Mereka dianggap najis oleh hukum yang berlaku. Setiap kali mereka berpapasan dengan orang, mereka harus berteriak, "Najis!" supaya orang dengan cepat bisa menyingkir. Dan bagi orang normal adalah haram hukumnya apabila mereka menyentuh orang kusta. Setiap penderita kusta tidak boleh tinggal dengan orang yang normal. Mereka harus tinggal di gubuk-gubuk atau goa-goa yang terpencil, jauh dari pemukiman masyarakat. Sebab selain menurut hukum mereka adalah orang-orang najis, penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Bahkan seringkali orang yang menderita penyakit kulit tertentu dianggap kusta. Terlebih lagi penyakit kusta dianggap sebagai hukuman atas dosa-dosa orang itu, atau dosa orang tua atau leluhurnya. Mereka dikucilkan secara sosial dan religius. Yesus melawan kebiasaan masyarakat yang menyingkirkan orang kusta. Yesus mengetahui kebutuhan orang kusta yang datang kepadanya ini. Dia tahu bahwa orang ini telah berusaha dengan mengambil segala kemungkinan untuk dapat bertemu dengannya. Yesus menghargai usaha orang ini, dan dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang kusta ini. Yesus tidak melihat orang ini sebagai orang yang harus dijauhi atau dipandang najis. Yesus hanya melihat bahwa ada kepentingan Allah yang harus dinyatakan melalui kehidupan orang kusta ini, yakni kasih kepada sesama harus ditunjukkan. Ketika si kusta datang kepadanya, Yesus menyambutnya. Si penderita kusta itu tidak yakin apakah Yesus bersedia menyembuhkannya. Seperti nampak dari apa yang dia katakan kepada Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menunjukkan bahwa dia mau menyembuhkannya. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan menjamah dia, lalu menyembuhkannya. Si kusta itu lahir kembali. Dia telah diselamatkan, diakui, dan dikembalikan ke tengah masyarakat.
Ia sangat bersukacita dan mewartakan kesembuhannya kemana-mana. Ia merasakan belas kasihan Tuhan. Hidupnya telah berubah menjadi baru. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang sakit dan orang berdosa. Inilah wujud nyata dari keselamatan Allah, bahwa itu telah datang ke dunia. Sebagaimana yang dilakukan Yesus terhadap orang kusta, Yesus juga ingin menjamah seluruh hidup kita. Ia ingin kita hidup dalam kepenuhan. Tidak ada suatu pun yang menghalangi sentuhannya. Seperti Paulus katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Tuhan menjamah hidup kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Apa yang dibutuhkan hanyalah inisiatif dari kita, membuka diri, mendekatkan diri, seperti si penderita kusta itu. Janganlah kita datang kepada Yesus di saat kita butuh saja, atau di saat minta penyembuhan. Kita harus datang kepadanya setiap saat. Karena Yesus hadir dalam hati kita masing-masing, menetap dalam diri kita, agar kita selalu beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Kita menyatakan diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dengan demikian kita seharusnya tahu bahwa kehidupan kita harus menjadi bermanfaat bagi sesama. Dalam artian bahwa kehidupan kita hendaknya menunjukkan suatu pola hidup yang telah diteladankan oleh Yesus. Hanya dengan mencontoh kehidupan Yesus, kita dapat menjadikan kasih itu sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita. Hidup Kristus harus menjadi hidup kita. Dengan menghidupi Kristus, maka kita dapat menunjukkan bagaimana kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Bila kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang menunjukkan cara atau pola hidup Kristus, maka hidup kekristenan kita akan dapat menghasilkan suatu perbuatan Kristen yang berkualitas. Ini berarti tidak ada hal lain yang dapat membuat kita menjadi seorang Kristen yang sejati selain bagaimana kita mengikuti cara hidup Kristus. Hidup Kristus menunjukkan kasih. Demikian pun kita harus saling mengasihi. Mengasihi tidak memandang muka. Mengasihi tidak melihat status seseorang. Mengasihi adalah nilai utama dari kekristenan. Sebab hanya dengan mengasihi, maka Kristus nampak dalam hidup ini. Membantu atau menolong seseorang yang membutuhkan adalah bentuk dari kasih. Demikian pun dengan menghargai orang lain, itu merupakan wujud dari kasih. Orang Kristen adalah orang yang peduli dengan sesama,
yang menghargai sesama.